Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa nafa'a wa nafa'a wa dhakirata wa dhakira wa fadata wa istifada wa hassa ala muslim kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jalla wa radawatih. Aku berdoa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Asani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi alim as-sa'ir as-salihin fi darin amin fi kitabihi Adab al-Islam fi nidam al-usra al-anqar bain al-aba'i wal abna'. Bainal aba'i wal abna, adapun ini itu pembahasan antara hubungan orang tua dan anak. Al-adabu allati takhussu ala qatil aba'i bil abna. Al-adabu adapun beberapa adab, al-adabu adapun adab allati yang takhussu khusus ala qatil abai pada beberapa hubungan, pada hubungan orang tua atau ayah bil abnai dengan anak. Wa min adabil islami, dan sebagian daripada adab Islam fi hadzal majali, dalam wilayah ini, yang pertama husnul ikhtiyari ismil. Jadi orang tua itu juga harus punya adab kepada anak. Bukan hanya anak saja yang punya adab kepada orang tua harus punya adab kepada anak. Ada. Berarti ada anak yang durhaka kepada orang tua, ada orang tua yang durhaka kepada anak. Ada orang tua yang durhaka kepada anak. Yang pertama, adabnya orang tua kepada anak adalah husnul ikhtiyar ismil waladi, yaitu baiknya memilih nama anak. Bitasmiyati, dengan memberi nama si anak bismin, dengan nama hasanan yang bagus, syarifin yang mulia, wa talqibihi laqaban jamilan, dan menjulukinya dengan julukan yang baik. Fasyaraful ismi li sahibihi wa usul laqabi rif'atan lil mulaqqabi bihi. Fasyaraful ilmi, ada fasyaraful ismi, adapun mulianya nama, li sahibihi, itu untuk orang yang memiliki nama, wa usul laqabi rif'atan lil mulaqqabi bihi. Adapun baiknya julukan itu dapat mengangkat orang yang dijuluki, julukan yang baik itu kemuliaan bagi orang yang dijuluki. Nah, anak diberi nama yang bagus. Makanya anak saya yang pertama itu, saya ingin anak saya itu beruntung. Tidak ingin anak saya itu rugi. Saya ingin anak saya itu sangat beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya saya kasih nama Bejo. Anak saya yang pertama saya kasih nama apa? Bejo, biar Bejo. Saya kasih nama Muhammad Bejo Fidaroin. Anak saya kasih nama Muhammad karena saya senang ingin anak saya namanya seperti Rasulullah Muhammad. Saya kasih nama Bejo karena saya ingin anak saya Bejo. Anak kalau nggak Bejo kasihan. Saya kasih nama Bejo. Fidaro ini di dunia dan akhirat. Akhirnya adik ipar saya itu main ke pondok. Ditanya sama teman-temannya, Mas, ponaannya sudah lahir, sudah. Dikasih nama apa sama ayahnya?
kasih nama Bejo. Loh, kok tega gitu. Kok tega gitu. Loh, kenapa? Masa tahun segini kok anak dikasih nama Bejo? Nanti jadi olok-olokan sama teman-temannya gitu. Akhirnya bingung, manggilnya apa? Bingung. Akhirnya dipanggil Jovi. Dipanggil apa? Jovi. Kok bisa Jovi? Iya, Muhammad Bejovi. Nah, Bejo Fidaren. Dipanggil Jovi. Benar Bejo, tapi panggilannya apa? Jovi. Tapi kayaknya juga mertua juga kurang pas. Tahun segini kok namanya Bejo, walaupun Bejo itu baik ya. Akhirnya sama mertua saya disuruh sowan ke Mbak Maimun. Sana sowan ke Pak Demun, kata beliau. Minta nama. Loh, minta nama ini. Akhirnya saya sowan ke Mbak Maimun, saya matur ke Mbak Maimun bahwasanya alhamdulillah anak saya telah lahir laki-laki. Mohon diberi nama. Terus saya ditanya nama ibunya apa? Saya bilang Ismah, nama ibunya Ismah. Kalau anak laki-laki itu nama huruf pertamanya disamakan dengan ibu. Kalau anaknya perempuan huruf pertamanya disamakan dengan ayah. Karena istri saya huruf pertamanya Ain, maka anak laki-laki harus diawali dengan Ain. Beliau ngasih nama banyak. Ada Abdus Salam, ada Asim. Terus beliau menyebut Amir, Amir Faiz. Akhirnya beliau langsung memilihkan Amir Faiz gitu. Beliau menyebut nama beberapa diawali dengan Ain. Akhirnya beliau memilih sendiri Amir Faiz. Nah, itu saya tambah kaget. Saya tidak bilang sama Mbak Maimun kalau anak saya kasih nama Bejo. Saya malu dengan nama Arab-Arab saja, khawatir dikira sombong, mentang-mentang pernah mondok di Arab anaknya ke Arab-Araban. Makanya saya kasih Jawa, Bejo itu. Tapi Mbak Maimun saya nggak bilang sama Mbak Maimun kalau anak saya pada awalnya saya kasih nama Bejo. Tapi beliau memberi nama Arab Faiz. Faiz itu Bejo. Itu Masya Allah, beliau itu luar biasa. Saya nggak bilang sama beliau kalau sudah saya kasih nama siapa? Bejo. Tapi beliau memilihkan nama yang ada ainnya tapi ada bejonya, yaitu Amir Faiz. Amir Faiz langsung. Itu termasuk karomahnya beliau. Saya nggak bilang, beliau tahu kayaknya. Tapi beliau memilihkan Arabnya. Itu gitu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada siapa Rasulullah SAW yuhibbu, itu menyukai siapa Rasulullah SAW al-asma'a kepada nama-nama al-hasanata yang bagus, wa yughayyiru dan merubah siapa Rasulullah SAW al-asma'a pada nama-nama al-qabihata yang buruk. Nah itu kalau namanya buruk diganti sunnah. Ada orang ditanya namanya siapa? Tony. Loh, Tony saja? Enggak, itu ada di Al-Quran, Syaitonir Rajim gitu. Nama siapa? Tony. Nama panjangnya Syaitoni gitu. Ada di Al-Quran ya, iya, tapi di Al-Quran ada tapi milih yang baik. Ada teman saya Madura, saya tanya, nama kamu siapa? Jukal katanya. Kok bisa Jukal? Iya, Zaujukal Jannah gitu. Zaujukal Jannah. Wa qala minha ragadan, itu ada di Al-Baqarah ya. Kok diambil jukalnya itu? Ada di tempat saya namanya Mimma, perempuan namanya Mimma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, diambil Mimmanya itu. Tapi potongannya kan nggak pas ya. Mestinya kan cari nama yang potongannya yang pas sesuai. Ambil sebagian tapi nggak sesuai. Wa yughayyiru al-asma'al qabihah, dan merubah nama yang buruk. Tapi kalau orang namanya Tony yang nggak dari Syaitoni ya. Nah, itu gurau. Enggak. Masa ada orang namanya Syaitoni ya? Enggak ada. Ada
anak itu ada orang tua, itu anaknya itu dibawa ke Sayyidina Umar. Dibawa ke Sayyidina Umar, anak ini dilaporkan kepada Sayyidina Umar oleh ayahnya. Wahai Umar, ini anak saya gini dilaporkan. Langsung tiba-tiba Sayyidina Umar marah kepada anak itu, dimarahi habis-habisan. Dimarahi sama Sayyidina Umar. Terus setelah Sayyidina Umar selesai, anak itu bilang, sudah selesai wahai Amirul Mukminin, sudah. Terus anak itu tanya, apakah seorang anak itu punya hak? Ya, anak itu punya hak. Apa haknya anak itu? Ditanya. Anak itu satu, dipilihkan ibu yang baik. Dua, dia diajari Al-Quran. Nomor tiga, dia diberi nama yang baik. Ibu yang baik, diajari Quran dan nama yang baik. Terus anak itu bilang kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ketiga-tiganya itu sama ayah saya tidak dikasihkan sama saya. Gitu. Satu, ibu saya itu adalah wanita dari budaknya orang Majusi, dari suku Zinj, orangnya hitam. Kalau ibunya hitam, anaknya apa? Putih. Katanya gitu. Ibu saya itu. Terus satu, dia tidak berpendidikan agama. Yang nomor dua, saya dikasih nama yang tidak sesuai. Kasih nama apa gitu. Artinya itu kumbang. Kumbang, tahu kumbang? Kumbang itu sukanya datang ke bunga menghisap madunya, setelah bunga itu layu ditinggal pergi. Ini kan bahaya kalau laki-laki seperti itu ya. Nah, itu jangan seperti kumbang jalanan, itu bahaya. Terus yang nomor tiga, dia tidak pernah diajari Al-Quran. Jadi ibunya tidak dipilihkan ibu yang sholihah yang baik. Terus namanya juga jelek, dia tidak pernah diajari Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar berbalik, kamu ini sebelum anak kamu durhaka, kamu terlebih dulu melakukan durhaka karena tidak memberikan hak-hak anakmu. Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya ada orang itu nikah milih cantiknya saja. Kalau milih cantiknya saja, maka ibu ini untuk ayah si anak ya, untuk kesenangan ayah daripada si anak. Tapi kalau mencari istri yang sholihah, maka si laki-laki ini mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Ya kalau cantik sholihah itu ya luar biasa, luar biasa. Wa asyraful asma'i ma kana muwafiqan. Wa asyraful asma'i, adapun paling mulianya nama-nama, maka muwafiqan li asma'il anbiya, yaitu perkara yang sesuai dengan nama-namanya para nabi. Punya anak 20, santai aja, laki-laki semua. Dikasih nama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Wa ahabbul asma'i, adapun paling disukainya nama-nama ilallah kepada Allah Azza wa Jalla, Abdullah, yaitu Abdullah, wa Abdurrahman dan Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa ahabbul asma'i, adapun paling buruknya nama yaitu ma perkara karena yang ada yuwa muwafiqan, sesuai nama yang sesuai li asma'il kafirina, pada nama-namanya orang-orang kafir. Nama kamu siapa? Abu Jahal. Nama kamu siapa? Orang-orang kafir itu jangan, na'udzubillah min dzalik. Li asma'il kafirina, saya punya teman itu di Solati ya, itu pas kenalan isismak gitu. Siapa nama kamu? Ismi Jibril katanya. Wah, baru kaget saya. Kalau di sini kan nama Jibril itu jarang, ada orang namanya Jibril itu jarang. Kalau barat Gabriel banyak. Gabriel siapa gitu banyak. Tapi kalau di Indonesia itu jarang. Ya, ada teman saya itu dari Nigeria, sekolah di Solatio, badannya besar tinggi,
manis ya, hitam. Itu saya tanya, nama siapa? Jibril. Astagfirullahaladzim. Kok berani dikasih nama Jibril? Ternyata nggak apa-apa. Israfil, Israel, Jibril itu. Nama kamu siapa? Malik. Malaikat Malik. Nama kamu siapa? Ridwan. Ridwan banyak Ridwan. Ini Jibril. Kaget saya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Musbihan seraya menyerupakan di al-qabil musyrikina pada julukan orang-orang kafir. Kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi, adapun sebagian dari berhaknya anak alal walidi atas orang tua adalah ayyuhsina adabahu, hendaknya memperbaiki adabnya si walad, wa yuhassina, dan membaguskan, wa yuhassina, dan memperbaiki atau mengindahkan ismahu, pada namanya si walad. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Syu'abi. Itu. Wala nadri, dan kami tidak mengetahui limada. Saya itu heran, kenapa ada orang-orang Islam namanya kok banyak yang meniru orang-orang Barat. Nama kamu siapa? David. David itu Barat ya. David itu kalau Arabnya Daud ya. Samuel, nah, itu dari Ismail ya. Gabriel itu dari Jibril. Terus apa? Yakub jadi apa? Yokep. Apa? Pakai nama yang Islami aja, nama yang Islami. Walaupun itu mereka seumpama ngambil dari kitab-kitab suci, Injil atau apa, kita pakai yang Arab saja. Ada yang Firu, namanya ada yang Firu. Nama kamu siapa? Firu. Panjangnya Fafirru ilallah. Wah. Wala nadri, dan kami tidak mengetahui dimana kenapa ya teruku meninggalkan siapa al-muslimun, orang-orang Islam, asma al-islami, kepada nama-nama Islam al-mubarakat yang diberkahi, wa yusammuna, dan mereka memberi nama auladahum, pada anak-anak mereka, bi asma'in, dengan nama-nama mubhamatin, yang tidak jelas, mughlaqatin, yang tertutup. Nah, kadang ada anak itu saya tanya, kenapa kamu dikasih nama ini? Nggak tahu Ustaz, ayah yang ngasih. Kadang ada nama itu anak nggak pernah dengar, saya tanya, nama kamu kok seperti ini, dari mana? Itu bahasa Jepang Ustaz. Waduh, bahasa Jepang. Sakoto, gitu ya. Apa Sakoto? Namanya Sakoto, jatuh ya kalau bahasa Arab ya. Sakoto. Aduh, namanya nggak ada terus. Limada karena apa? Kenapa la yusammi, tidak memberi nama sapa muslimin, orang Islam, auladahum, pada anak-anak mereka, bi Muhammadin, dengan Muhammad, wa Ahmad dan Ahmad, wa Ibrahim dan Ibrahim. Kalau habaib itu banyak yang namanya Muhammad. Bapaknya Muhammad, keponakannya Muhammad, pamannya Muhammad. Ini satu bani Muhammad semua. Ini Muhammad yang mana? Ada yang dipanggil Mu, ada yang Mamat, ada yang apa gitu. Banyak abah-abah itu Muhammad banyak. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang siapa? Imam Ghazali ya, Muhammad bin Muhammad. Saking senangnya, saking cintanya kepada Rasulullah. Wa Ibrahim, dan kepada nama Ibrahim. Kenapa? Walimata, dan kenapa la yusammuna, mereka tidak memberi nama banatim kepada putri-putri mereka, bi Fatimah, dengan nama Fatimah, wa Zainab, dan dengan nama Zainab. Kenapa? Alaisat, bukankah hadil asma'u, nama-nama ini,
Radiya meridaiha kepadanya lahum untuk mereka apal Islamu agama Islam. Bukankah nama ini yang diridai oleh agama Islam? Alam yakhtara Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah SAW memilihnya li abnai untuk anak-anaknya Rasulullah SAW al-kiram yang mulia-mulia? Ayukalliduna, apakah mereka umat Islam itu mengikuti al-ajaniba kepada orang-orang asing fi kulli syai'in dalam segala sesuatu, hatta fi tasmiyati auladim sehingga memberi nama anak-anak mereka, awalam yusammu awalam yasma'u, apakah mereka tidak mendengarkan qaula Rasulullah pada sabda Rasulullah SAW, man tasabba biqaumin fahuwa minhum, man barang siapa tasabba menyerupai biqaumin pada kaum, fahuwa adapun orang tersebut minhum sebagian daripada kaum itu. Rawah meriwayatkan oleh Abu Dawud an Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau ada kayak Ismail, Jibril, Mikail, itu asalnya kalau tidak salah bahasa Ibrani mungkin kalau tidak salah. Il itu artinya abdu, kayak Israfil, kayak Abdurrahman, Abdurrahim, itu il itu abdu, itu ada di Sawi mungkin, di tafsir Sawi itu dijelaskan ada seperti itu. Bukan dari bahasa Arab, tapi diarabkan, diadopsi menjadi bahasa Arab. Rasulullah Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhu, innal khaira sesungguhnya kebaikan, kullu khairi segala kebaikan, fitil kal asma'i dalam nama-nama tersebut, al arabiyatu yaitu yang berbahasa Arab, wasyarafa dan sesungguhnya kemuliaan, kullu syarafi segala kemuliaan, fi alqabil islami itu di dalam julukan-julukan Islam, julukan Islam, Syakor Quraisy. Apa itu? Julukan Sayyidina Ali apa? Ada yang julukannya Saifullah ya, Saifullah. Ada Syihabuddin, Syihabul Millah, Samsuddin, mentarinya agama. Apa? Fala nusammi biya auladana. Fal nusammi gitu ya. Fal nusammi maka hendaknya kita memberi nama biha dengan hal itu auladana pada anak-anak kita. Wal nulatib dan hendaknya kita memberikan julukan biha dengannya abna anak kepada anak-anak kita. Fa inna fiya karena sesungguhnya di dalam hal itu aizzana terdapat kemuliaan kita, wa syarafana dan sama kemuliaan kita, wa hayata ummatina dan kehidupan umat kita, wa ridwana rabbina dan ridhonya Tuhan kita alaina atas diri kita. Yang nomor dua, yang pertama tadi hendaknya anak itu diberikan nama yang baik, yang islami, Muhammad, itu luar biasa. Kalau punya anak Muhammad jangan macam-macam, jangan jadikan pukul-pukulan, sasaran marah-marahan, jangan. Harus kita muliakan. Nah, karena anak kita ini sama dengan namanya Rasulullah SAW. Wa minal adabi daripada adab al-islami yang islami fi hadzal majali dalam wilayah ini, anu sesungguhnya yang bagi seyogyanya lil walidi bagi ayah ayyahliko agar mencukur, menggundul apa? Mencukur sya'ra ra'sil mauludi pada rambut kepalanya anak yang dilahirkan, wa yazinahu dan menimbangnya, terus dibelikan emas ya, dibelikan timbangan rambutnya berapa, dibelikan emas. Setelah dibelikan emas, summa yatasaddaqu kemudian bersedekah siapa walid biwaznihi dengan timbangan rambut tersebut. Wa ayyu'ikko dan hendaknya menyembelih akikoh siapa walid anhu atas nama walad
fil yaumis sabi di hari yang ketujuh min wiladati dari kelahirnya si walad. Wal aqiqatu sunnatun, adapun akikah itu sunnah muakkadatun yang dikuatkan min sunan islami sebagian daripada sunnah-sunnah agama Islam. Tapi Rasulullah SAW itu mengakikahi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berapa? Satu. Sayyidina Hasan satu, Sayyidina Husain satu. Wallahu alam, entah itu Rasulullah satu, Sayyidina Ali satu. Jadi ketika cucu ini lahir, ayahnya satu, kakeknya nyumbang satu. Wallahu a'lam. Tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu akikahnya satu. Jadi waktu anak saya lahir juga gitu. Yang kedua mungkin saya siapkan kambing satu. Saya musyawarah sama teman saya, Habib. Bib, gimana nih Bib? Ini akikah itu boleh dicicil enggak? Gitu. Dicicil gimana maksudnya? Anak saya kan laki-laki. Kalau satu dulu, terus yang satunya nanti gimana? Apa ada itu akikah dicicil? Enggak usah maksa-maksa. Kalau mau punya satu ya satu. Rasulullah itu satu. Tapi ada kemungkinan ditambah Sayyidina Ali satu. Tapi itu belum mendapatkan riwayatnya saya. Kalau Sayyidina Ali menambahi juga, itu satu. Min sunan Islam waya ibaratun ansyataini, yaitu ungkapan untuk dua kambing tudbahani yang disembelih, keduanya anil gulami atas nama anak laki-laki, wasyatin dan wasyatin wahidatin dan seekor kambing tudbahu yang disembelih apa syatin wahidatin anil jariyati untuk seorang anak perempuan, syukran sebagai rasa syukur lillahi kepada Allah ala ni'matil wiladati atas nikmatnya kelahiran. Masya Allah, nikah itu kalau ada anak itu luar biasa. Itu anak itu dapat menyatukan ketika kedua orang tua ini sedang berselisih. Watausiatan, atau kalau punya anak itu orang itu bisa semangat kerja, semangat hidup untuk membesarkan anaknya, membahagiakan anaknya. Watausiatan, dan untuk melapangkan alal mutajina atas orang-orang yang butuh, orang-orang yang kesulitan, nanti dikasih dagingnya tapi sudah masak. Wa idkhala, dan untuk memasukkan lil farahi pada kebahagiaan, wasururi, farah rasa apa? Bunga, senang, wasururi dan bahagia, ala alid dari atas orang yang memiliki rumah, ala alidar atas apa? Atas penduduk kampung. Dar itu bisa kampung. Wa darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Jami'an semuanya. Tetangga-tetangga dikasih senang. Asal ada punya ketiga, i'anatul abai li abnaihim, yaitu membantunya orang tua li abnaihim pada anak-anak mereka, ala birrihim atas kebaikan si abna, wa ta'atim, dan atas ketaatannya si abna, bi husni muamalatihim, dengan baiknya berhubungan dengan si aulad. Ada dikisahkan itu ada orang tua itu yang tidak pernah menyuruh anaknya. Anaknya ada di rumah, sudah besar-besar, tapi tidak pernah disuruh. Pekerjaan apapun dilakukan sendiri. Benahin apa gitu, bawa apa, dibawa sendiri, nggak pernah nyuruh anaknya. Akhirnya tetangga-tetangganya itu ingkar. Anda ini gimana? Punya anak kok nggak diajak bantu-bantu? Padahal Anda ini butuh bantuan, kenapa nggak minta bantuan anak-anaknya? Kata sang ayah gimana? Kata sang ayah gini,
Saya khawatir ketika saya suruh nanti anak saya tidak mau. Gitu. Kalau anak saya tidak mau, berarti anak saya menjadi durhaka. Daripada saya melakukan hal yang mengakibatkan anak saya durhaka, mending nggak saya suruh. Gitu. Jadi saking khawatirnya anaknya itu menjadi durhaka karena tidak mau, mending tidak saya suruh. Jadi anak saya tidak punya status durhaka. Itu ada orang yang seperti itu. Tapi begini ya, untuk berkeluarga ada nggak baiknya juga. Ada nggak baiknya. Itu mungkin saking hati-hatinya orang tua mungkin ya. Berperilaku punya prinsip seperti itu. Tapi untuk dalam urusan rumah tangga itu nggak baik. Anak itu jadi nggak tahu pekerjaan. Saya itu sampai nggak tega sama anak-anak saya itu. Istri saya itu semuanya nyuruh anak. Semuanya nyuruh anak. Kadang apa gitu. Itu bajunya kalau sudah selesai jangan ditaruh situ. Kalau saya anak kecil, mbok toyo ada tasamu sedikit, mbok toyo di maklumi sedikit anak masih kecil. Enggak, sandal habis kan dari kamar mandi, di kamar mandi pakai sandal. Di depannya kan punya sandal masing-masing. Yang kecil sandalnya kecil, yang besar sandalnya besar. Setelah dipakai itu naik ke kasur kan ditaruh sandalnya. Itu enggak boleh ditaruh situ. Disuruh dimiringkan karena sandal kalau dimiringkan cepat kering, nanti dipakai lagi. Itu ditata gitu. Terus apalagi itu gitu. Jadi mulai dari kecil sudah disuruh rapi sesuai dengan aturan dalam rumah. Kalau saya nggak tega kayak gitu, nggak tega. Tapi kata prinsip istri saya, kalau nggak gitu sampai besar nanti sembarangan. Habis sekolah langsung bajunya lempar, habis apa hasduknya lempar, giliran mau berangkat nyari mana hasduk saya, mana sepatu saya, mana kaos kaki saya nggak mau anak saya kayak gitu. Saya nggak mau anak saya kayak gitu. Jadi dari kecil, yang TK kecil juga digitukan, yang TK besar ya digitukan, yang besar juga digitukan. Baju apa itu, ada orang yang seperti itu untuk melatih anaknya biar disiplin. Ya baik juga. Tapi baiknya kayak gitu mungkin. Baiknya kayak gitu. Mungkin kalau udah besar sedikit disuruh bantu nyapu rumah. Karena anak itu kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu pekerjaan rumah. Di rumah itu pekerjaan banyak, bersihin kaca, nyapu-nyapu, kora-kora, apalagi nyuci baju, bersihkan tempat tidur, itu disuruh. Itu loh, tempat tidurnya dibenahi. Anak masih kecil disuruh benahin apa? Itu. Biar tahu pekerjaan ya. Kalau saya nggak tega. Mbok toyo dilakukan sendiri. Anak-anak biar menikmati masa kecilnya. Enggak, biar apa? Biar dia itu tahu, biar tahu. Disuruh nyapu-nyapu. Kadang kalau nggak dibiasakan nggak biasa. Seperti anak di pondok nggak dibiasakan. Kadang buang sampah. Kalau nggak ada piket coba mau nyapu nggak ada kesadaran di kamar. Oh kamar saya kotor, saya bersihin sendiri. Kalau nggak ada aturan, baju juga gitu, sarung juga gitu. Nah itu berarti baiknya apa? Berarti ya dikasih tahu, biar sejak dini sudah rapi. Sampai mana? I'anatul aba li abnayala birhim, ya, membantu anak-anak agar anak itu menjadi baik. Wa hakimi siasatin. I'anatul abna li aba li abnaihim ala birrihim, atas apa? Ketaatannya si abna, wasni muamalatihim, dan baiknya
berhubungan dengan abna. Wa hakimi siasatihim, dan bijaksananya menyiasati anak. Nah, kita dalam menghadapi anak itu harus ada siasat. Cuma masih kecil, kadang pas waktunya ke TPQ ya, lihat anak-anaknya tidur pulang sekolah, mau ke TPQ jam 2, setengah 2 harus berangkat, jam 1 harus sudah mulai mandi macam-macam, nggak mau. Ini kita harus punya siasat bagaimana dia mau ngaji, bagaimana caranya biar dia mau sekolah, bagaimana dia mau belajar biar jilidnya naik terus. Kadang satu halaman itu setengah bulan, sangunya oke, nganternya oke, tapi nggak naik. Nah, wah itu paling nggak sabar perempuan biasanya. Gimana ini nggak naik-naik? Saya itu sering bertengkar urusan itu sama anak itu. Kalau udah ke TPQ nggak naik-naik sampai lebih dari setengah bulan. Anak laki-laki biasa itu, cuek, nggak konsen. Kalau masih kecil itu beda sama anak perempuan. Anak perempuan itu dewasanya cepat. Jadi perbandingan laki-laki dan perempuan itu 5 tahun. Anak perempuan ya kelas 1 SD itu pemikirannya setara dengan anak laki-laki kelas 6 SD. Kecerdasannya itu. Makanya rata-rata di sekolah yang ranking 1 laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya kalau nikah laki-laki umur 25, perempuan berapa? 15. Laki-laki 25 biasanya, perempuannya 20. Pokoknya lebih muda. Itu nanti ujung-ujungnya ketika hidup bersama sama, setara. Itu gitu. Penuaannya itu penuaannya lebih cepetan perempuan. Kedewasaannya juga gitu. Kedewasaannya gitu. Cepetan anak perempuan. Anak perempuan dari kecil mainannya sudah dewasa. Apa? Bawa boneka. Anakku sayang, Mimi, anakku sayang mandi, anakku sayang gini, dicobokin, disuapin gitu. Kalau anak kecil-kecil apa? Tembak-tembakan, perang-perangan, apa ini? Kalau anak perempuan itu kecil itu sudah jiwa keibuannya keluar, sudah tumbuh. Ayo disuapin, anakku sayang, ayo makan dulu ya, gitu. Bisa anak kecil itu. Padahal masih TK kecil, bisa kayak gitu. Lebih cepat. Nah, ini butuh siasat. Nah, gitu. Terus nanti kalau anak laki-laki ada anak perempuan, nggak boleh tidur satu kamar. Nanti yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Anak perempuan diajari kalau udah tidur, mau tidur, pintunya ditutup, pintunya dikunci dari dalam. Jangan sampai pas dia tidur tidak sadar, auratnya terbuka, saudara laki-lakinya lewat. Itu juga bahaya, tidak boleh. Warasyidi tarbiyatihim, dan cerdasnya dalam mendidik al-aulad. Wa amrihim bima yustata'u, dan memerintahkan mereka dengan perkara yang dimampu. Anak kecil SD disuruh masak rawon, ya tidak bisa. Anak kecil disuruh ngisi kamar mandi pakai timba, tidak bisa, sesuai dengan kemampuan. Kalau bersabda sahabat Rasulullah SAW, ya, anak kecil itu kadang ada yang pinter. Anak saya itu kemarin yang kecil itu minta dibelikan petasan. Nah, dikasih uang jajan, habis beli petasan semua. Akhirnya daripada uangnya habis buat gitu terus, saya ajak beli ke tempatnya, tempat pulaan itu, orang-orang pulaan. Saya belikan, ini saya belikan buat 1 bulan. Senangnya luar biasa, Masya Allah. Saya duduk ditawarin, ayah nggak pengen pijet katanya. Masya Allah. Ibunya dipijetin. Ini kalau udah dibelikan langsung nawarinya baik-baik, saking senengnya. Anak kecil itu gitu. Kadang ibunya dipeluk-peluk, mama baik, mama baik. Anak kecil itu. Kalau berkata siapa, bersabda rahimallahu, rahimah berbelas kasih siapa Allah walidan kepada orang tua,
Ana yang membantu siapa walid waladahu pada anaknya walid ala birrihi atas hinya ini anaknya kembali ke walid apa walad? Ke siapa? Ala birrihi atas baiknya walad gitu. Atau ala birri atas berbuat baik kepada orang tua. Ala birri atas kebaikannya si walad. Rawi meriwayatkan dari sebab Syekh bid'ofin dengan hadisnya dhaif. Kalau secara riwayat dhaif, tapi secara makna benar. Secara makna benar. Makanya gini, ini ya, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah itu berbelas kasih kepada orang tua yang membantu anaknya menjadi baik. Makanya orang tua itu kalau anaknya di pondok itu insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu orang tua kalau mau memondokkan anaknya, insya Allah rezekinya dimudahkan. Nggak usah takut, nggak usah takut. Dulu orang tua saya itu mau dipondokkan ke Jawa Tengah itu, bagi orang sini mondok di Jawa Tengah itu sangat-sangat jauh. Nggak kebayang kayak sampai ini ya. Ini naik pesawat semua kalau mondok. Iya, naik pesawat. Dari rumah ke bandara dulu. Mobil, ya. Iya naik mobil. Aslinya ke bandara dulu ya. Ke bandara terus naik pesawat. Ya. Berapa jam di pesawat? 1, 2. Berapa? 2 jam. Berapa? Di atas itu, di atas berapa? 1 jam. Sama dengan Jakarta. Kalau nggak delay, ya. Itu beli tiketnya ya berapa? Masya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Makanya doa itu doa setelah ngaji itu dibaca. Rabbana anfa'na itu ya dibaca. Insya Allah orang tua kita, guru-guru kita diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang gini, kalau anaknya di pondok malas, itu terasa yang di rumah. Entah itu cari uangnya sulit atau gimana, ya, terus ditelepon anaknya apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu malas-malasan di pondok? Enggak ya, iya. Buktinya ini ayah sulit cari uang. Gitu. Kalau anaknya giat, insya Allah yang di rumah rezekinya mudah. Kalau yang di pondok malas-malasan, rezekinya malas mau datang. Itu. Mudah-mudahan orang tua kita dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma. Ar-rabi'u ada yang keempat manhul abai, yaitu menganugerahinya para ayah atau memberinya orang tua abna'ahum kepada anak-anak mereka al-atfa pada kelembutan, kasih sayang, warahmata dan kasih sayang, wal inayata dan pertolongan, war ayata dan penjagaan. Fafil hadis maka dalam hadis annal Aqra bin Habis, sesungguhnya al Aqra bin Habis kalau berkata sebab Aqra bin Habis, innali asyratan, sesungguhnya saya memiliki 10 minal waladi dari anak. Mak apa ini? Qabil itu apa qabal itu? Takbil. Makobal tuh ya. Saya tidak pernah mencium wahidan pada satu pun minhum dari mereka. Saya yang punya anak 10, nggak ada yang pernah saya cium. Faqala kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW, inna man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang tidak berbelas kasih maka tidak akan dibelas kasih. Kayak ada hukum karma gitu. Kayak ada hukum karma. Ketika kita tidak mengajari rasa sayang kepada anak-anak kita, maka anak kita tidak mendapatkan pendidikan kasih sayang. Ya. Tidak mendapatkan pelajaran tentang kasih sayang. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara menyayangi, bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang.
Saya tadi itu main ke rumah teman. Main ke rumah teman, anak yang pertama mau mondok. Ya, mau mondok. Anak yang kedua dipondokkan nggak mau. Terus bilang gini, pantas Ustaz, anak saya itu yang kedua nggak mau mondok. Karena apa? Dulu itu nggak minum sama ibunya, minum air apa susu sapi katanya. Anak yang kedua minum susu sapi, makanya kalau disuruh mondok nggak mau katanya gitu. Jadi kalau anak itu apa disusui ibunya pakai ASI, insya Allah dia itu merasakan kasih sayang. Apa? Kalau pakai susu sapi kayaknya kalau dipanggil, nak sini, itu biasanya, ini sulit disuruh itu, nggak mau dia, nggak mau, karena dari susu ibu dia mendapat kasih sayang, mau. Terus saya tanya, masa dulu nggak minum ASI? Iya ASI, tapi awalnya itu masih belum keluar ASInya, dikasih gitu, Ya enggak, bukan karena itu. Memang anak macam-macam, ada yang terlalu manja sama orang tuanya. Biasanya anak terakhir itu manja. Kalau mau dipondokkan masih mak-makan kata ini, manjanya luar biasa. Kalau anak pertama biasanya tegar, karena dia lebih sering ngalah sama adiknya, dia sering dikatain dengan kata-kata yang tegas oleh orang tuanya, sehingga kalau mondok-mondok itu biasanya mau. Kalau anak terakhir itu kadang agak sulit. Tapi wallahualam, kadang Allah sama-sama dimaukan semua. Tergantung kita, doktrin kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti mau mondok semua. Pondok itu benteng Islam terakhir. Kalau nggak ada pesantren, habis agama Islam. Ya, nanti sampean ini yang meneruskan. Ya. Sampean harus ngajar. Kalau nggak ngajar dosa. Apa? Kalau nggak ngajar apa? Dosa. Nah, guru-guru sampai itu udah perjalanan jauh, taruhannya nyawa ngajar ke sini tuh ya, di jalan itu. Nah, agar sampai dapat ilmu. Mudah-mudahan ilmunya sampean manfaat semua. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innaman la yarham la yurham. Makanya saya itu gini, saya ke istri saya itu saya bilang, kalau anak yang kecil itu dicium, anak yang besar dicium. Nah saya kalau ada anak kecil, anak saya itu kan, anakku sayang, gitu. Oh iya, gitu. Gitu. Anak yang besar juga gitu. Anak yang besar itu. Nah, nanti kalau kita nggak menyamakan dalam kasih sayangnya, nanti dia akan cemburu. Cemburu, jangan sampai dendam kepada adiknya. Kalau bersabda sahabat Rasulullah SAW, laisa, tidak ada minna, itu sebagian daripada kami, siapa man orang la yarham, yang tidak berbelas kasih, siapa man saghirana, pada anak-anak kecil kami, wa yuwakkira, dan tidak memuliakan, kabirana, pada orang-orang tua kami. Kalau ada orang tidak mau berbelas kasih kepada yang kecil, tidak mau memuliakan kepada yang besar, berarti tidak tergolong akhlaknya Rasul. Jadi akhlaknya Rasulullah itu, golongan Rasulullah itu adalah orang yang berbelas kasih kepada anak kecil, yang memuliakan kepada yang lebih besar. Kayak di pondok sini ya, antum semua ini saudara di sini. Saudara, yang besar nggak boleh, yang kecil dibuat buli-bulian, nggak boleh. Yang kecil juga gitu, harus memuliakan sama yang besar, tapi jangan terlalu, nanti yang besar mentang-mentang dimuliakan disuruh mijetin semua adik kelasnya. Ayo sini semua, mijetin saya. Jangan, kasihan. Yang besar sayang kepada yang kecil memuliakan kepada yang besar. Kalian di sini ayahnya satu, siapa? Habibana. Mudah-mudahan ilmunya manfaat semua. Allah SAW laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Titik. Al-khamsah, yang kelima, amrul aba'i lil abna bis salat. Amrul aba'i itu perintahnya orang tua, ayah,
lil abna kepada anak-anak bisolati untuk salat. Idza balagha ketika sampai siapa al-wahid salah satu minum dari mereka sab'a sinina pada 7 tahun, liansa agar tumbuh siapa walad ala hubbiha atas mencintai salat, wa ta'alluqi biha dan bergantung kepada salat. Kalau enggak salat enggak nyaman, kalau enggak salat sedih, kalau belum salat masih risau. Kalau sudah salat tenang. Summa darbuhu, kemudian memukul si walad inda tarkiha ketika meninggalkan salat. Idza balagha ketika sampai si walad asyra sinina pada usia 10 tahun. Tapi pukulannya pukulan mendidik, bukan pukulan dendam. Jangan pakai bambu ya, nanti kakinya patah. Dipukul ditakut-takuti pakai sarung, pakai kain, pakai serban yang sekiranya pukulan tidak membahayakan. Pukulan darbat tarbiyatin. Idza balagha asyra sinina li alla yata'awwad agar tidak terbiasa siapa walad tarka pada meninggalkan salat wa jafaaha dan meninggalkan salat. Jafa keras. Kak wawu tidak mau salat, wa jafaaha dan menjauhi salat. Wa tafriqu bainahum fil madaji dan memisahkan antara mereka di dalam tempat tidur, apalagi laki-laki dan perempuan. Al-sadis yang keenam ihtimamul abai, yaitu perhatiannya para ayah bita'dibi abnaim untuk mendidik adab anak-anak mereka, wa ta'limihim dan mendidik mereka, wa ta'dibi mengajari mereka, wa ta'dibihim dan tahdid membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Faqad qala maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina orang-orang aman yang beriman, jagalah anfusakum pada diri kalian, wa alikum dan anak-anak kalian, naron pada api neraka. Faqala berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alimuhum wa hadzibuhum, ajari mereka dan bersihkan akhlak mereka. Waqalan berkata sebuah Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, wuru perintahkanlah oleh kalian hum kepada mereka aulad bi taatillahi untuk taat kepada Allah, wa allimuhum dan ajarkan mereka al khair pada kebaikan, akhlak yang enggak pantas tinggalkan, yang baik perintahkan. Jangan ngebut, jangan main petasan di waktu sholat ya. Jangan main petasan di waktu orang tidur. Jangan berisik ketika saat istirahat, kasihan tetangga-tetangga ya. Anak pondok hati-hati, jangan main sepak bola jam 10 ke atas. Mungkin kiri kanan kita ada orang yang kerja berangkat subuh, takut kesiangan. Itu. Wa fi tarikhil Bukhari, dan di dalam kitab Tarikh Bukhari marfu'an terdapat hadis marfu, mana hala walidun, tidak memberi siapa walidun orang tua, waladahu ayah, waladahu kepada anaknya, afdhalah kepada perkara yang lebih utama, min adabin daripada adab hasanin yang baik. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an dengan hadis yang marfu, la ayyu'addiba, sungguh apabila mengajari adab siapa rajulu seorang laki-laki, waladahu kepada anaknya rajul, khairun, orang tua mengajari adab kepada anaknya, khairun itu lebih baik lahu baginya, min ayyatasaddaqa daripada ia bersedekah bisa'in dengan satu sa'. Satu sa' itu 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Satu sa' itu 2 kilo 7 on. Nah, itu kalau beras berapa? 16 berapa berarti? 50 ribuan ya. Sampean mengajari anak-anak adab itu lebih baik daripada sedekah 50 ribu, daripada sedekah semen 1 karung ya. Lebih baik mengajari itu, menata menguatkan akhlak anak-anak kita. Wayang bagi dan sayyidyanya lil walid bagi orang tua ayat tania, agar perhatian siapa walid bibnatihi kepada putrinya walid, kama ya'tani bibnihi, sebagaimana ia perhatian terhadap putranya si walid, fayurabbiha, maka ayah mendidik putrinya alal kamali atas kesempurnaan, wal waqari dan
wibawa. Jangan sampai anaknya dibiarkan berlagak jalan, berpakaian minim. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yukammiluha, dan menyempurnakan anak perempuan bil adabi, dengan adab, wal haya'i, dan rasa malu. Masya Allah, betapa terhormat wanita-wanita yang menutup auratnya, menggunakan akhlak yang mulia. Gak ada yang berani menggoda. Dia dimuliakan, dihormati. Wa yamna'uha minat tahattuki wa tabarruj. Apa tahattuk? Sama kayaknya, muraddif. Minat tahattuki wa tabarruj, dari mempertontonkan atau keluar ya, mempertontonkan. Tahattuk, hatku hurmatul mayyit, apa? Merusak. Watatuki, dan berperilaku rusak, watabarruji, dan keluar. Wa ya'muruha bis sholati, dan memerintahkannya untuk melakukan sholat, wasyami, dan puasa, wasidki, dan jujur, wal afafi, dan ifah. Wiki, makna jawabannya wiki apa? Afaf, menjaga harga diri. Wal ya'lil anna syarafahu ma'udin bisyarfiyah. Wal ya'lam, dan hendaknya tahu siapa walid. Hendaknya orang tua itu menyadari, mengetahui bi'anna syarafahu, bahwa sesungguhnya kemuliaan dirinya maqudun, itu terikat bisyarafiyah, terhadap mulianya seorang putri. Kalau putrinya mulia, seumpama anaknya dipondokkan, terus dia itu menghafalkan Al-Quran, terus kemudian bla 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 yang baik-baik, terus kemudian dia menjadi wanita yang mulia. Nanti nama baik orang tuanya akan terangkat. Itu putri siapa itu? Oh, putri saya itu. Wasum, atau dan ke mashurannya si walid bi sum'atiha, disebabkan kemasyhuran si bintun. Falyakhtar, maka hendaknya memilih siapa walid lah untuk apa? Bintun, zaujan, pada suami sholihan yang soleh. Pilihkan suami yang soleh. Jangan hanya memilih yang berduit. Ya. Punya duit nggak soleh, bahaya itu. Sekarang dinikah, besok bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Carikan suami yang soleh. Suami yang soleh, suami yang baik, insya Allah cita-citanya baik. Dia berakhlak. Andai kata sekarang dia belum punya uang, insya Allah dalam masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ia menjadi beruang. Menjadi apa? Beruang. Gampang, asalkan orang soleh, orang yang bertakwa. Orang bertakwa apa? Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kadang rata-rata orang seumpama punya anak perempuan, dilamar orang kaya raya, laki-laki kaya raya, dengan santri yang tidak punya apa-apa. Kadang milih mana? Kalau orang yang berprinsip, memilih yang tahu pengetahuan agama. Kadang saya mikir gini, pantas ya, kadang pantas. Kayak kita punya teman-teman sekolah dulu, teman TK ya, teman SD, punya teman. Ini teman ini sudah punya motor sendiri ya, ada yang punya mobil. Kita punya apa? Motor nggak punya, ini nggak punya, pengalaman kerja nggak punya. Nah, kita di sini memang bukan untuk cari uang, kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu. Secara stat untuk mencari uang, kita kalah stat. Mereka lulus SMA, yang nggak kuliah mungkin langsung kerja. Dia bisa mulai menabung. Kita enggak. Kita masih mengejar ilmu. Nanti ujungnya, insya Allah kalau sudah kita punya ilmu, walaupun kita tidak suka uang, akan dicari oleh uang itu sendiri. Nanti orang itu kalau berkhidmat kepada Allah, semuanya disuruh berkhidmat kepada orang itu. Karena orang itu telah berkhidmat kepada Allah
Tapi kita berkhidmat kepada Allah bukan untuk tujuan dikhidmati oleh uang-uang itu. Kita murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalastat dalam kerja kalastat. Walaupun kalastat kerja, nggak usah kecil hati, nggak usah kecil. Insya Allah dimudahkan. Harta itu milik Allah. Harta itu milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah ngasihkan ke kita gimana? Idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Gampang. Sejahtera. Langsung sejahtera. Udah, kita punya Allah. Allah yang memiliki semuanya. Allah yang memiliki semuanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Wal yakhtar la zaujan sholihan, hendaknya ia memilihkan suami yang soleh. Wal yu'ajjil bizawajia, ini ya. Dan hendaknya ayah itu mempercepat pernikahan si putri. Mata wajada, ketika ia mendapati kuf'an pada laki-laki yang setara laha pada putri tersebut. Kalau ada yang melamar, udah. Pokoknya sekiranya dia soleh, terima lamarannya. Jangan gampang-gampang menolak lamaran. Itu bahaya. Bahaya. Kalau seumpama anaknya masih kecil, masih sekolah, masih mondok, ya bilang masih mondok, mau nunggu. Hafalan Qur'annya baru dapat 10 juz, kurang berapa? 20. Ya, insya Allah saya siap. Ya udah ditunggu. Wal yasir, dan hendaknya memudahkan siapa walid mahroha pada mahalnya bint biqadril mustata'i, dengan kadar yang dimampu. Yang terjadi kasus kayak di Arab Saudi itu apa? Mahar perempuan kalau mau nikah itu 150.000 rial. 150.000 rial. Itu dulu ketika saya di Mekah itu dengar gitu. Untuk azumah, untuk pesta pernikahan 75.000 rial. Untuk mahar 75.000 rial. Jadi kalau bukan kaya dari keturunan, mengumpulkan uang segitu berat. Uang bekerja 1 bulan itu gaji hanya 5.000 rial. Itu untuk warga negara asli. Kalau pendatang kayak orang Indonesia 1.000 rial. Itu mau 5.000, mau mengumpulkan sampai ngumpul 150.000. Itu paling bisa ngumpul kalau memang benar-benar kerja. Itu mungkin umur 45 baru nikah. Apa mau laki-laki umur 45 nikah dengan perempuan yang umur 40? Paling milihnya yang 20 atau 17. Nah itu problem juga. Makanya kitab ini menjadi solusi agar tidak terjadi penundaan jaga tua atau perawan tua. Pokoknya yang berkah itu kayak di Indonesia itu. Kadang mahar 100.000. Saya pernah lihat itu mahar ka'san min ma'in, 1 gelas air mineral. Ada yang iltamis walau khotaman min hadidin, itu ya kalau di hadis ya. Wal yabhas, dan hendaknya mencari siapa walid andili membahas, meneliti an dini zaujiha, tentang agama suaminya si perempuan, khotibiyah, yakni orang yang melamar si perempuan tersebut, putri tersebut, wa khuluqi, dan akhlaknya si khotib. Ditanya, dia pernah ngaji hatam kitab apa? Oh, saya ini lulusan Fathul Mu'in, Alfiyah, alhamdulillah, di luar kepala. Alhamdulillah, Alfiyah di luar kepala. Wa khuluqi, dan akhlaknya, qabla ayyabhasa, sebelum ia membahas, an murattibihi, tentang gajinya, wa amlaki, dan hartanya. Fadzalika da'bur rasyidin,
Maka adapun hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wasiratus salafis salihin, dan biografi ulama salaf yang soleh-soleh. Lanjut. Gimana? Sudah? Lanjut. Mau itikaf?